Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Elsa Nursyifa, RIM 2021020268 dari kelas 1 SIA 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pengantar teknologi informasi. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi penjawabannya. Dimulai dari nomor 1. Nomor 1, menurut Anda, apakah teknologi yang ada dan digunakan saat ini memiliki kelemahan? Jika memiliki, apa solusi yang Anda berikan? Namun jika tidak, sebutkan juga alasan teknologi saat ini tidak memiliki kelemahan. Jawaban saya, ya, teknologi yang saat ini saya gunakan memiliki kelemahan. Solusi saya, dalam menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan saya, hanya untuk media komunikasi, sosial media, dan untuk pembelajaran. Dan ada juga bermain game tetapi digunakan pada waktu yang tepat setelah tugas wajib saya selesai. Dan membatasi penggunaan teknologi agar tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan diri, karena banyak teknologi canggih saat ini ternyata memiliki radiasi yang sangat berbahaya. Jadi kita harus meminimalisir dampak pada tubuh. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk hal yang positif. Menggunakan teknologi untuk hal yang positif, maka sudah bisa dipastikan akan banyak manfaat yang bisa dirasakan serta kemudahan. Yang kedua, dalam sistem komputer, terdapat komponen pendukung di dalamnya. Sebutkan komponen dan fungsi dari komponen tersebut. Jawaban saya, komponen komputer yang pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik dan dapat disentuh. Merupakan bagian yang berupa mesin. Fungsinya yang utama adalah menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Contoh, mouse, keyboard, CPU, monitor, printer, dan lain-lain. Kedua, software. Merupakan perangkat komputer yang digunakan dalam program komputer berupa instruksi untuk komputer. Software juga yang mengoperasikan hardware sehingga berfungsi dengan baik. Fungsinya memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan hasil informasi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Contoh software: Microsoft Office, software system, software browser, dan lain-lain. Yang ketiga, brainware. Brainware merupakan pengguna atau pemakai komputer tersebut yang mengoperasikan hardware melalui yang ada di komputer tersebut. Fungsinya ialah menjalankan, menggunakan, manfaat serta mengoperasikan komputer. Contoh brainware: programmer, operator, dan administrator. Soal yang ketiga, sebutkan fungsi dan contoh sistem operasi yang ada dan sebutkan contoh dari masing sistem operasi. Jawaban saya, fungsi sistem operasi ialah menjalankan operasi dasar, mengatur kinerja perangkat, menyimpan program atau aplikasi, menampilkan visualisasi, dan mengamankan program. Contohnya Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Chrome OS. Soal yang keempat, konversikan bilangan biner ke heksadesimal dan biner ke desimal. Langsung saja kita ke caranya. Yang pertama, biner ke heksadesimal. Nah, ini caranya, setiap digit kita kalikan dengan 2 dan ditambahkan pangkat sesuai dengan jumlah digitnya. Nah, langsung saja kita ke cara pertama. Kita kalikan, dimulai dari kanan. 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1. 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2. 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya 11. Kenapa 11? 8 tambah 2 tambah 1. Nah, 11 di heksadesimal dilambangkan dengan huruf B. Jadi kita buat huruf B
Jadi hasil konversi biner ke heksadesimal yaitu 11. Contoh yang kedua, sama seperti yang tadi, kita kalikan dengan 2 dari sebelah kanan. 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, 1 kali 2 pangkat 2 hasilnya 4, 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, hasilnya 14. 14 di heksadesimal dilambangkan dengan huruf E. Jadi biner 1110 heksadesimalnya 14. Contoh yang ketiga, 1010. Seperti cara yang tadi, kita kalikan dengan 2 dari sebelah kanan. 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya 10. Angka 10 di heksadesimal dilambangkan dengan huruf A. Jadi biner 1010 heksadesimalnya 10. Contoh konversi biner ke desimal. Caranya seperti tadi, kita kalikan setiap bijinya dikalikan 2 dan ditambahkan pangkat sesuai jumlah digitnya. Dimulai dari kanan. 1 kali 2 pangkat 0 hasilnya 1, 0 kali 2 pangkat 1 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya 9. Jadi biner 1001 hasilnya 9. Contoh yang kedua sama 1000, kita kalikan dengan 2 dari kanan. 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 1 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, kita jumlahkan, hasilnya 8. Jadi biner 1000 hasilnya 8. Contoh yang ketiga, 1100. Seperti cara yang tadi, kita kalikan dengan 2. 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0, 1 kali 2 pangkat 2, 4, 1 kali 2 pangkat 3 sama 8. Nah, jadi kita jumlahkan, hasilnya 12. Jadi biner 1100 desimalnya 12. Soal yang kelima, apa alasan teknologi jaringan berkembang dengan pesat dan digunakan hampir segala bidang? Jawaban saya, alasan yang pertama kebutuhan waktu. Contoh orang lain memesan suatu barang, dengan adanya teknologi, maka barang tersebut akan cepat sampai. Alasan yang kedua, kebutuhan akan informasi. Masyarakat sekarang tidak menggunakan koran, sekarang bisa diakses langsung di internet, dan juga bukan masyarakat, perusahaan juga dalam memberikan data penting ke berbagai karyawan sudah melalui internet dengan mengirim ke website. Demikian dari saya. Kebutuhan komunikasi. Mohon maaf jika ada salah kata dan jawaban yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.